mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Riki Rosadi kali ini dapat menjumpai Anda kembali dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Di samping saya pemirsa, kali ini sudah hadir sosok yang luar biasa. Ini senior saya juga nih, sama-sama UIN lah ya. Walaupun beliau UIN Syarif Hidayatullah, saya UIN Banten ya. Sudah hadir Pak Agus Maulana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana nih kesibukan sehari-hari sekarang, bagaimana nih Pak? Ya, senormal, seperti biasa lah gitu ya. Normal seperti biasa sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Baik pemirsa, kalau kita berbicara soal legislasi nih Pak, ini banyak di periode 2024-2029 ini muncul banyak wajah-wajah baru. Salah satunya Bapak. Ya, betul. Nah, ini kita ingin menggali, mengenal lebih dekat tentunya. Sesuai dengan program kita mengenal lebih dekat sosok Agus Maulana, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Nasdem. Ya. Oke, baik Pak. Kita pengen mengenal Pak, ini perjuangan Bapak sebelum masuk ke dunia legislasi, masuk ke dunia legislatif, ini bagaimana Pak sosok Agus Maulana sebelum menjadi seorang legislator? Gitu. Baik, saya sebetulnya hidup dalam dunia aktivis ya, sejak mahasiswa lah kira-kira gitu. Lalu kemudian setelah saya lulus kuliah di IAIN, itu tahun 98 kan berbarengan tuh ketika saya wisuda itu langsung kita demo. Wisuda langsung demo? Langsung demo, gelar spanduk, lalu pecahlah peristiwa 98 itu. Teman-teman ya datang ke gedung DPR MPR itu ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian saya terjun banyak di dunia pendidikan. Singkat cerita, setelah ada tragedi tsunami 2004 di Aceh, sana, pada saat itu kebetulan saya tergabung dengan UNICEF. Kan pada saat kebetulan orang mertua saya itu orang Aceh, tentu kan sulit kita memantau pada saat itu kondisinya seperti apa. Kebetulan tinggal mertua saya itu di Melabuh, di Aceh Barat, dan itu sebagai pusatnya gempa di situ, ya kan? Orang tua di Aceh? Oh, mertua saya di Aceh, ya, mertua di Aceh. Nah, karena ada niatan ingin tahu pada saat itu kondisi mertua saya, lalu teman saya mengajak, waktu itu dari Kemensos, mengajak untuk terjun ke Aceh gitu ya, membantu masyarakat di sana. Akhirnya saya ikut gitu ke sana, dan kemudian membuat Children Center, itu kerjasama antara UNICEF dengan Kementerian Sosial. Nah, setelah dari kegiatan itu kemudian rupanya dalam waktu yang bersamaan Pak Surya Paloh yang pemimpin Media Group, dia teringat pada peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Bahwa ketika itu kan diumumkan hampir 250-an ribu masyarakat meninggal, masyarakat Aceh habis karena efek gempa dan tsunami. Karena itu Pak Surya teringat ketika itu Jepang itu dibom, lalu Kaisar Jepang pada saat itu memanggil para anak buahnya. Pertanyaan yang dimunculkan bukan berapa tentara yang tersisa, bukan berapa jenderal yang ada, tapi berapa guru yang masih hidup. Nah, begitu pun Pak Surya tuh ketika tahu ada tsunami lalu memanggil anak buahnya untuk mengecek kondisinya. Disitulah kemudian Pak Surya membuat program Indonesia Menangis di Metro TV. Terkumpul ada uang sekitar 165 miliar. Nah, karena ingin upaya kita memulihkan sebuah kebudayaan peradaban itu kan harus gurunya yang dipikirkan. Sehingga Pak Surya membuat sekolah di Aceh. Uang 165 miliar itu untuk membangun dan mengelola sekolah di Aceh. Nah, saya kebetulan terlibat dalam urusan baik itu membuat blueprintnya gitu ya, sampai pengelolaannya sampai 2017 saya.
Ikut mengelola sekolah Sukma, namanya Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Sekolah Sukma Bangsa. Bagian di Aceh. Nah, di situ saya sebetulnya konsentrasinya banyak di dunia pendidikan sebelum menjadi legislator. Berarti Bapak ini sebelumnya di dunia pendidikan, tapi kita tarik kembali Pak, berarti Bapak salah satu aktivis juga di tahun 98 begitu. Sebelum itu Bapak lahir di mana nih Pak? Oke, saya lahir di Subang. Lahir di Subang. Kabupaten Subang, salah satu kecamatan itu namanya Kecamatan Pemanukan. Itu wilayah Pantura Subang situ ya. Itu background orang tua pendidikan atau seperti apa? Orang tua saya PNS di Kementerian Agama seperti itu. Lalu kemudian juga ya saya pribadi ya besar sampai SMA, itu tingkat SMA di Pemanukan tinggalnya. Di Pemanukan. Pemanukan Subang. Sebelum akhirnya ke Nah, Jakarta. kuliah, kemudian saya waktu itu kuliah itu pada saat itu saya daftar di IAIN Jakarta dan IAIN Bandung. Jurusan apa Pak? Nah, setelah itu saya lulus semua dua-duanya. Di Bandung lulus, di Jakarta lulus, akhirnya saya milih yang Jakarta, Fakultas Suludin, jurusan Akidah Filsafat. Dua-duanya itu lulus dengan jurusan yang sama. Nah, karena saya melihatnya pada saat itu saya melihat bahwa akses di Jakarta itu jauh lebih bagus ke pusat, gitu. Saya akhirnya memilih Jakarta. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Sampai akhirnya ya saya tahun 92 tuh masuk ke tahun 92. Mungkin kamu belum lahir kan ya? Belum. Saya 2002, 10 tahun setelah Bapak masuk kuliah saya baru lahir. 2002 berarti itu sudah aktif di dunia pendidikan tapi belum ke Aceh. Di 2004 baru ikut Pak Surya Paloh dari Sekolah Sukma tadi. Ya, betul. Dan aktif di dunia pendidikan sampai tahun yang Sukma itu sebetulnya sampai tahun resminya itu sampai tahun 2017. Namun Pak Surya juga ingat waktu 2017 itu ketika Pilkada DKI itu muncul tuh cebong dan kampret. Itu polarisasi di masyarakat begitu nyata. Bahkan ada juga tuh suami istri berantem gara-gara beda pilihan, yang satu milih Ahok, yang satu milih Anies. Kalau ini saya sudah lahir pas saya melihat langsung di konflik ini. Sehingga pada saat itu Pak Surya merasa bahwa kalau ini tidak ada treatment yang kira-kira khusus, ini akan bahaya masyarakat, akan terpolarisasi. Ini karena memang mereka jarang berdialog, sehingga Pak Surya mendirikanlah Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Yang pada saat itu dikumpulkanlah seluruh perwakilan dari kabupaten kota se-Indonesia. Saya kebetulan di situ karena bidang pendidikan diminta oleh para senior dan juga Pak Surya untuk mengelola ABN itu, membuat kurikulumnya, mengelola kesehariannya mulai dari tanggal 2017 itu. Sehingga di situ kita mengajarkan mereka tentang bagaimana ada kurikulumnya dari ABN itu, tentang kepribadian, tentang kepartaian dan kebangsaan. Jadi mereka kepribadian bagaimana meningkatkan kapasitas dirinya, ya, diajarkan tentang sosial skillnya, bagaimana komunikasi efektifnya, bagaimana dia mampu bernegosiasi dan seterusnya. Lalu kemudian juga di situ untuk kepartaian itu ya tentang sejarah partai, sejarah demokrasi, sejarah pemilu, juga tentang kenasdeman di situ karena saya dari Partai Nasdem. Juga kebangsaannya bagaimana misalnya mereka diajarkan juga tentang demokrasi, bahwa di Indonesia ini misalnya berbagai macam suku bangsa, sehingga masing-masing itu sama-sama meskipun berbeda-beda sama-sama untuk memperkaya Indonesianya seperti itu. Nah, sehingga karena dipertemukan antar daerah itu, sehingga mereka ya dia tahu orang Banten, tahu orang Papua, tahu orang Aceh, sehingga tahu karakter masing-masing. Nah, di situ keindonesiaan menjadi menguat. Nah, dari situlah kemudian setelah saya di Sukma Bangsa, meskipun masih tetap bolak-balik ke Aceh, saya juga dilibatkan dalam pengelolaan Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah lembaga untuk pengkaderan. Masuk kader Partai Nasdem seperti itu. Berarti mulai dari sana sudah mulai berpolitik praktis? Ya, dari situlah kemudian sebetulnya awal Nasdem itu kan berdiri 2011. Saya gabung dengan Pak Surya kan sejak 2005 tuh. Sebelum ada Nasdem? Sebelum ada Nasdem. Karena pada saat itu saya juga punya insting politik, ketertarikan pada dunia politik, saya tanya tuh ke Ibu Lestari Murdiat itu
dalam tanda petik ibu saya, ketua Yayasan Sukma yang mengelola sekolah itu. Saya minta saya akan aktif di partai. Lalu Bu Reri itu justru marah ke saya. Oh, awalnya marah justru. Ngapain kamu masuk politik? Udah kamu ngurus sekolah aja. Gitu kira-kira. Awalnya tidak disetujui. Saya niatnya mau bantu kok dimarahin gitu. Nah, sejak 2017 itulah ketika saya di ABN, ya mau tidak mau kita bersentuhan dengan, kan kalau di Sukma itu yang dilatih adalah anak-anak siswa, kalau udah di ABN kan yang dilatih adalah para politisi itu. Saya mengajari anggota dewan, para wali kota yang Nasdem, caleg-caleg, ya kader-kader pengurus partai. Mau tidak mau saya juga harus masuk. Kebetulan pada saat itu suaminya Bu Reri itu sebagai ketua DPW Nasdem di Banten, Pak Wawan Iryawan. Akhirnya saya tanpa pemberitahuan kepada Bu Reri itu, yang sekarang jadi wakil ketua MPR, halo Ibu, sehingga saya beranikan diri. Setelah itu baru kemudian Bu saya udah masuk Nasdem. Dia tidak bisa apa-apa ya. Berarti awalnya diam-diam dulu. Diam-diam dulu, karena kalau saya minta izin pasti dilarang lagi, gitu, seperti itu. Ini izinnya, Bu, saya sudah jadi. Saya udah jadi. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti di tahun 2017 ini Ya, sudah mulai betul. masuk Masuk. Partai Nasdem dan akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Bandung. Nah, saya pernah nyalon 2019. 2019 Kalah. awalnya. Selisih sekitar di bawah 400 dengan di internal. Di Kursinya dapil- dapat. Dapil mana, Pak? Di Dapil Tangsel. Dapil Tangsel. Dulu masih Dapil 7, sekarang udah Dapil 9. Nah, karena saya sebagai aktivis partai, ya tentu kan gini, saya itu kenapa nyalon, ini adalah upaya konkret saya dalam membantu Pak Surya. Saya kan punya banyak utang budi lah sama Pak Surya gitu, sejak 2005. Salah satu upaya saya untuk membantu beliau, ya paling konkret adalah nyalek. Kenapa nyalek? Membesarkan partai, kan kita berkampanye gitu ya, mensosialisasikan Nasdem ke masyarakat. Ya tentu jauh lebih konkret timbang saya hanya sekedar sebagai jadi tim sukses misalnya, kan berbeda tuh effortnya. Kalau jadi caleg sendiri kan kita turun langsung Dampak ke dan masyarakat, efeknya juga ya, beda. ke kita. Mungkin ya lebih ratusan titik saya datangi ke seluruh Tangsel itu. Cuman ya Allah berkehendak lain, saya pada saat itu tidak jadi, kalah di internal, ya lumayan juga biaya ya begitu besar pada saat itu gitu ya. Itu tahun 2019. 2019. Nah, effortnya banyak, biayanya banyak, cuman kalah. Cuman pas 2024 saya, karena sejak 2019 meskipun kalah tetap saya membantu partai, ya sosialisasi, kemudian tapi 2024 ini dengan biaya sangat minim, saya habisnya hanya 13 juta. 13 juta rupiah untuk 13 biaya juta kampanye. rupiah. Enggak, Nah, pertanyaan sebelum ke situ, kenapa nggak kapok nih? Ya itu tadi, karena saya sebagai politisi, sebagai upaya saya untuk berterima kasih Pak Surya, tidak ada lain cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat dan efektif itu ya saya harus nyalek. Karena niat awal pengabdian. Ya, hanya itu. Kan sebagai bentuk upaya saya berterima kasih Pak Surya punya partai, harus dibantu. Cara membantu yang paling jelas itu ya saya nyalek. Kalau saya tidak nyalek, saya tidak akan turun ke bawah, kayak ngomong doang tuh. Tapi karena saya nyalek, ada kepentingan juga buat saya. Kepentingan saya pribadi sama dengan kepentingan Nasdem kan, kira-kira gitu. Ya disitulah tuh, 2024 dengan modal yang minim, lalu kemudian Allah berkehendak berbeda dari sebelumnya. Dengan effort yang biasa-biasa saja mungkin, tetapi alhamdulillah saya dapat kursi terakhir di Dapil 9 itu. Seperti itu. Apa itu Pak yang bisa menjadi, ini effortnya minim dibandingkan yang pertama, tapi ini bisa memuluskan langkah Bapak menuju parlemen begitu? Saya hanya menggunakan WA, TikTok, Instagram. Ya ada WA teman-teman saja, jaringan-jaringan alumni gitu ya. Terus jaringan-jaringan saya yang lama. Ya, kemudian saya bilang bahwa tolong bantu saya. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Ya, hanya seperti itu, karena kita nggak punya uang. Kalau keluar rumah itu kan, kalau caleg itu kan harus keluar uang tuh. Berarti lebih mengoptimalisasikan sosial media. Ya, sosial media dan juga ya pertemanan. Ya, alhamdulillah, meskipun suaranya jauh lebih kecil dibanding 2019, tapi ya Allah berkehendak lain. Lolos. Alhamdulillah, Karena saya izin Tuhan. terpilih. Ya. Baik, ini sudah menjadi masuk ke dalam dunia parlemen. Apa kemudian nilai-nilai yang dipegang oleh seorang Agus Maulana gitu, ketika masuk ke dunia dalam parlemen ini?
Pak Surya itu mengajarkan saya ketika kita berpolitik itu gunakan asas kepatutan. Apakah saya udah patut? Misalkan kalau saya orang itu kan di partai itu atau di politik itu, di parlemen itu seringkali kan rebutan kekuasaan tuh. Pengen di komisi yang mata air ya kan. Ada komisi air mata kan kayak gitu. Nah seringkali ya dia mengeluarkan segala cara untuk bagaimana bisa masuk ke situ, ya kan? Komisi mata air. Tetapi karena saya memegang teguh prinsip itu tentang asas kepatutan dan kewajaran, saya baru modal dikit, apa iya wajar saya berambisi menjadi jabatan ini, komisi ini. Ya saya diterima saja, karena saya prinsip saya dimanapun bisa bekerja. Saya akan maksimal seperti itu karena saya juga punya skill, punya keahlian, punya kapasitas. Ya ngapain kita harus nyodor-nyodorin diri, sehingga dimanapun saya ditempatkan, insya Allah saya akan bisa maksimal. Prinsip itulah yang kemudian saya pegang, sehingga itu membuat saya tidak gerasak gerusuk, gitu ya. Justru kalau gerasak gerusuk kan khawatir jadi ada masalah malah, ya kan. Lebih baik kita ya nikmati bahwa ternyata ya di Komisi 1 juga banyak mitra-mitranya di situ yang juga bisa lebih banyak penetrasi ke masyarakat, misalnya tentang ada Kesbangpol, ada Satpol PP, ada Damkar misalnya ya, terus ada BPN, ada ya macam-macam lah justru sebetulnya ya ada Dukcapil gitu ya, itu juga sama bisa membantu masyarakat misalnya seperti itu. Sehingga ya bagi saya karena punya prinsip gunakan asas kepatutan dan kewajaran, ukur kepada diri sendiri, sehingga saya bisa introspeksi, oh ini kayaknya ya cukup di sini, saya bilang gitu, nggak usah lagi kasak kusuk segala macam, sehingga itu yang membuat saya tetap ya saya menikmati berada di Komisi 1, justru ya semakin di Komisi 1 ini justru ya kita semakin banyak berinteraksi dengan OPD-OPD yang menjadi mitra saya. Berarti nilai-nilai kepatutan ini yang dipegang teguh ya, oleh seorang Agus Maulana. Betul. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sudah menjadi anggota DPRD di Komisi 1 tadi, membidangi pemerintahan. Ini apa kemudian yang menjadi langkah awal seorang Agus Maulana ini saat menduduki ataupun duduk di kursi parlemen di Komisi 1? Nah gini, di Komisi 1 tuh ada yang sangat strategis di situ, BPSDM, BKD. Karena gini, semua organisasi atau pemerintah kabupaten kota atau bahkan negara sesungguhnya itu dijalankan oleh staf. Gubernur, bupati, wali kota, presiden itu silih berganti itu. Setiap periode berganti, tetapi staf tetap di situ. Artinya yang menjalankan roda pemerintahan itu adalah staf. Karena itu staf itu harus diperhatikan skillnya. Nah BPSDM yang mengelola seluruh ASN ini harus diperhatikan tuh baik penganggarannya, karena dia tuh yang menentukan bagus tidaknya Banten ke depan. Arah kebijakannya. Sehingga ya upgrading trainingnya harus diperhatikan gitu. Kalau mau upgrading kapasitas ASN ya perhatikan anggarannya BPSDM ini, karena dia tuh yang bisa menentukan arahnya Banten kayak apa, roda pemerintahannya. Kan semuanya di situ, termasuk juga BKD. Bagaimana BKD bisa menerapkan tentang meritokrasi. Tidak ada lagi persoalan titipan-titipan dan seterusnya. Jabatan itu seringkali kasak kusuk. Orang yang tadi tidak menggunakan prinsip kewajaran kepatutan menempati tertentu dan segala macam. Bahkan kemudian ada jabatan-jabatan tertentu yang dianggap sebagai jabatan politis, sebagai upaya terima kasih karena dia sudah membantu pemenangan dan seterusnya. Nah BKD BPSDM ini yang harus saya menjadi perhatian saya gitu. Karena saya pendidik gitu ya, saya biasa bergelut dalam dunia pendidikan, sehingga saya berkonsentrasi di situ, mengasistensi gitu ya, mengajak diskusi mereka gitu, bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas ASN ini sehingga lebih bagus ya, yang sejatinya itu ya sebagai penentu Banten ke depan. Itu yang jadi fokus saya. Sebagus apapun programnya, kalau yang menjalankannya tidak meritokrasi atau tidak berkemampuan, sama saja bohong. Iya, akhirnya hanya seremoni kan. Seremoni. Bikin anggaran selesai, tidak ada dampaknya. Sehingga kalau mau itu ya kita punya program, misalnya gubernur punya program, lalu program itu diterjemahkan dengan anggaran.
lalu kemudian dilaksanakan. Harus ada tuh alat ukurnya, berdampak tidak. Apa dampaknya pada masyarakat? Setiap every single rupiah yang digelontorkan dari pajak masyarakat itu harus ada kelihatan juga tuh dampaknya. Kira-kira kan begitu. Sehingga di situ muncullah trust masyarakat kepada pemerintah. Kalau masyarakat sudah trust kepada pemerintah, dia akan mau berkorban. Ingat zaman dulu itu Indonesia bisa punya pesawat dari hasil patungan. Kemerdekaan itu banyak dari hasil patungan para masyarakat semuanya kan gitu kan. Nah sehingga kalau mereka masyarakat sudah trust, ya masyarakat bisa trust ketika aparatusnya itu bekerja secara maksimal. Caranya untuk bekerja maksimal itu ya apa yang dikeluarkan itu berdampak kepada masyarakat, terasa di situ, baik secara langsung maupun tidak langsung tentu saja. Nah kalau itu ada dan masing-masing punya alat ukur dan juga alat untuk ngecek ini sudah sampai apa belum, itu akan enak gitu kalau udah masyarakatnya terlibat. Nah saya sebagai anggota dewan, salah satu anggota dewan di Banten, tentu bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan itu berdampak kepada masyarakat dan tidak ada penyalahgunaan. Sehingga ini pun tentu akan membantu tuh gubernur. Kalau gubernur sudah begitu kan lebih enak ya gubernur akselerasinya. Nanti yang dapat manfaatnya kita bersama, bahwa aparatus di Banten inilah yang sama-sama mensejahterakan, membuat Banten menjadi lebih maju. Baik, ini kalau kita berbicara soal trust nih Pak, ini menjadi pertanyaan juga mungkin dari masyarakat. Bagaimana kemudian seorang Agus Maulana ini membangun pola kedekatan untuk membangun kepercayaan kepada konstituen dan juga para masyarakat begitu? Ya, justru saya sekarang itu mengubah cara para politisi-politisi ke masyarakat itu ya. Biasanya orang datang ke masyarakat ketika masa kampanye. Yang datang berharap minta dipilih. Saya datang setelah jadi. Sebelum jadi malah? Saya nggak datang. Nggak datang? Nggak datang. Kan nggak punya duit. Pakai WA itu. Ketika Hanya saya udah jadi, medsos. saya datangi titik-titik baik mereka yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Sehingga di situ mereka bisa merasakan, saya datang bukan minta dipilih. Saya datang karena punya tanggung jawab moral sebagai anggota dewan. Kan turunnya dewan itu kan ada dua alat tuh sekarang itu. Dari reses maupun sosper, kan begitu. Sehingga dari sosper itu kita juga menceritakan bagaimana proses pembentukan peraturan daerah atau juga mensosialisasikan peraturan daerah. Nah reses ini ya kita menyerap aspirasi masyarakat. Ya dari situ saya datang itu justru ketika saya sudah jadi, sehingga masyarakat merasa bahwa oh ya justru yang saya pilih malah nggak datang, gitu kan. Ya, sehingga saya dianggap dapat poin lah di situ karena saya datangnya setelah jadi, seperti itu. Baik. Kali ini kita menyoal soal bidang Bapak, soal pemerintahan ini. Saat ini sedang hangat nih Pak, terkait dengan pejabat-pejabat perombakan rotasi ini kan kita berganti kepemimpinan dari kepemimpinan yang baru di tahun 2025 ini telah dilantik Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Banyak rotasi pejabat dan masih banyak juga yang masih PLT. Ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri, menjadi pertanyaan tersendiri bagaimana kemudian DPRD ini mengawasi hal-hal ini. Saya kira Pak Andra Soni dulu kan pernah jadi DPR lah. Dia tahu tuh mana orang-orang yang punya kapasitas yang bisa jadi OPD. Dan saya juga yakin Pak Andra Soni itu punya integritas yang tinggi dan dia juga akan memiliki prinsip meritokrasi itu, ya seperti itu. Nah, dan bisa dipastikan kalau kemudian karena dia juga tahu tuh awalnya juga dari bawah Pak Andra Soni itu. Dia juga tahu tuh wilayah kebatinan teman-teman di bawah, di staf dan seterusnya. Sehingga ya Pak Andra Soni akan juga memilih kepala-kepala OPD yang ya tadi itu memang berbasis meritokrasi ya. Dan tidak ada pada persoalan-persoalan lain selain meritokrasi itu. Yang paling hangat sekda nih. Ya. Soalnya masih kepala OPD kan nggak bisa dipilih, belum ada sekdanya. Ya banyak sih memang yang masih PLT. Saya kira ini juga bagian dari upaya Pak Andra Soni menimang-nimang dulu. Ketimbang langsung jadi kemudian diganti kan kasihan juga yang ini secara psikologis juga terganggu. Oh pasti orang ketika diganti itu dianggapnya akan sesuatu yang pasti negatif nih. Kan lebih baik Pak Andra Soni menimbang dulu dengan cara berikan PLT dulu. Kan PLT berbasis waktu tuh. Waktunya juga tidak terlalu lama. Kalau seandainya sudah firm, ini kayaknya cocok nih, bisa gitu. Kan
semuanya udah di kantong Pak Andra semua nih orang-orang ini. Cuman kan Pak Andra juga kan dapat masukan dari macam-macam nih. Si ini apa si ini apa si ini, yang kemudian Pak Andra ya kita tes dulu deh seperti apa misalnya kemampuannya, baik itu ya sekarang kan udah dipilih Pak Deden misalnya gitu ya sebagai sekdanya. Saya kira Pak Andra juga selagi menimang-nimang Pak Deden ini cocoknya apa tetap menjadi kepala sekretariat lagi misalnya sekwan atau bisa menjadi sekda. Saya kira ya biarkan Pak Andra Soni menilai dan kemudian menentukan berbasis kemampuannya, bukan berbasis yang lainnya. Saya kira Pak Andra Soni orang yang punya, karena tagline-nya pun anti korupsi itu. Kalau anti korupsi itu pasti memilih orang berbasis meritokrasi, bukan basis yang lain. Saya yakin itu. Dalam artian banyak pertimbangan, tapi pertimbangan yang utama adalah meritokrasi. Ya, persis seperti itu. Kalau Bapak sendiri ini sebagai seorang sekarang sudah menjadi seorang legislatif duduk di Komisi 1 DPRD, melihat pemimpin baru Andra Soni Dimyati dalam praktik 100 hari kerja mereka begitu, ini pandangannya seperti apa? Banyak ya, terutama memang meskipun belum terlaksana tapi sudah dianggarkan tentang sekolah gratis itu. Karena kan tahun ajaran ini nih, baru mau tahun ajaran baru ini. Sehingga tidak hanya negeri yang gratis itu, tetapi juga yang swasta. Cuman kan ruang fiskal kita juga terbatas. Kalau harus membiayai seluruh yang swasta juga biayanya lumayan, itu hampir mungkin 0,5 triliunan untuk biaya 1 tahun itu. Nah karena itu, karena terbatas hanya di angka 200-an mungkin 200 sekian miliar, tentu harus selektif. Sehingga yang mereka mendapatkan fasilitas beasiswa itu harus mereka yang memang ekonomi lemah, kira-kira begitu. Kalau kita bisa ilustrasikan gini, kalau mereka tes nih, ikut PPDB atau apapun namanya, lulus ke SMA negeri, udah oke tuh, udah pasti itu gratis. Tapi kalau tidak, kan harus ke swasta. Swastanya ini kan tidak semua swasta tuh, kalau mungkin sekolah-sekolah unggulan kan nggak berat juga kita membiayainya. Kira-kira yang terjangkau, yang kira-kira per bulan itu 200.000 sampai 300.000 lah biayanya. Nah, nanti Dinas Pendidikan mungkin secara praktisnya bikin aja misalnya kerjasama dengan SMA swasta di masing-masing wilayah, misalnya di Tangsel, sekolah mana saja, kita punya budget sekian nih. Ini udah dipraktekkan di ini sebetulnya di Tangsel. Tangsel itu SMP SD-nya yang swasta udah gratis lama. Sudah gratis. Udah gratis. Jadi dikumpulkan yang SD dan SMP swasta ini, lalu kemudian kita punya budget sekian per siswa. Mau ambil nggak? Ayo boleh, oke, kerjasama. Nanti ketika dia nggak lulus di negeri, kasih rekomendasi ke sini. Kan ini juga sekaligus juga memberikan angin segar juga buat sekolah-sekolah swasta yang kira-kira jarang sekali diminati oleh siswa, sehingga ini mereka bisa tetap bertahan hidup. Lalu kita punya perhatian terus kaitannya menyangkut peningkatan kapasitas gurunya tuh. Jadi tidak ada kejomplangan lah. Kualitas guru di negeri sama di swasta. Nah, tinggal di treatment itu. Saya kira dengan model yang dilakukan oleh Tangsel, Banten bisa lakukan itu, gitu ya. Lakukan kerjasama di Kabupaten Serang dengan sekolah mana, gitu ya, yang dengan budget ini, yang kemampuan fiskalnya segini, bisa dilakukan untuk berapa siswa, Cilegon juga segala macam. Karena meskipun Tangsel kaya itu nggak boleh tuh membiayai yang SMA, ya kan? Karena nanti BPK turun tangan tuh, kenapa duit buat SMA kalau bukan kewajibannya. Nah ini bisa lakukan model cara Tangsel dilakukan di tingkat provinsi. Saya kira Dinas Pendidikan bisa ajak diskusi tuh Dinas Pendidikannya Tangsel, di Tangsel untuk kolaborasi. Untuk bagaimana pembiayaan sekolah swasta itu. Yang terpenting langsung tuh dikirim ke sekolah itu pembiayaan. Misalnya anak ini nggak lulus di negeri, pindah ke swasta ini yang udah kerjasama dengan Pemprov, lalu kemudian duitnya dalam waktu 1 tahun ini buat SPP mereka 1 tahun. Udah aman. Jadi nggak akan ada lagi tuh upaya untuk uangnya tidak nyampe segala macam, ada kalau langsung ke situ. Secara langsung. Okay. Iya. Kita berbicara soal Banten ya Pak, Banten dan juga kesejahteraan. Kalau misalkan kita berbicara soal kesejahteraan, tentu banyak indikator. Kalau kita berbicara soal kemajuan juga tentu banyak indikatornya. Tapi kalau menurut seorang Agus Maulana nih Pak, apa kemudian indikator bahwa Banten bisa maju dan sejahtera? Untuk melihat sebuah daerah itu maju, itu kan secara umum itu ada yang namanya Gini rasio.
Gini rasio itu antara 0 sampai 1. Kalau semakin ke besar, sampai mendekati angka 1 berarti ada ketimpangan tuh. Baik antar daerah maupun desa kota. Nah, Gini rasio Banten itu sebetulnya hampir sama dengan nasional 0,36 atau 0,3 sekian lah gitu. Artinya ini tidak terlalu timpang, atau biasa-biasa saja tuh, bahwa kemudian tidak semuanya maju, ya. Bahwa Tangsel lebih unggul, iya. Tangerang Raya lebih unggul, iya. Karena memang secara geografis dekat ke Jakarta juga menjadi destinasi para pendatang, misalnya untuk housing. Suatu ketika mungkin kalau kitanya terbuka, semua wilayah terbuka untuk investasi, nanti juga akan banyak, akan juga sama seperti Tangerang Raya, seperti itu. Nah, artinya dari segi gini rasionya itu sebetulnya tidak bagus, tidak terlalu timpang antara masing-masing daerah. Cuman maksud saya begini, ada beberapa wilayah-wilayah yang tidak terlalu kalah lah. Misalnya dalam hal pendidikan, wilayah selatan dengan nilai Tangerang Raya tentu ya tertinggal. Kalau dibandingkan head to head Tangsel dengan Pandeglang misalnya, kualitas pendidikannya ya bisa Tangsel. Nah, ini bisa juga digagas oleh pemerintah provinsi untuk melakukan kerjasama tuh, ada yang namanya teacher exchange misalnya. Pertukaran guru yang di Tangsel, kan banyak tuh sekolah swasta di Tangsel, ada lab school, ada Al-Azhar, you name it, sekolah unggulan ada di Tangsel, Tangerang Raya. Suruh tuh ngajar di sana, 3 bulan di Lebak, di Pandeglang. Sehingga orang-orang di guru-guru di Pandeglang Lebak itu juga bisa mencerna tuh, oh ternyata begini cara mengelola siswa, cara membangun kurikulum yang kreatif, membangun kreativitas dan seterusnya. Juga tidak hanya gurunya, siswanya. Sehingga siswanya pun ada pertukaran pelajar gitu ya, antara wilayah selatan dan wilayah timur utara misalnya begitu. Nah, dengan digagas kalau seandainya tidak ada payungnya dari provinsi, ini sulit mereka itu melakukan. Ini paling hanya swasta dengan swasta, guru-gurunya begitu. Tapi kalau ini digagas tingkat provinsi, kabupaten kotanya itu melakukan kerjasama jadi lebih mudah tuh. Sehingga ini niatnya adalah pemerataan kualitas pendidikan di Banten. Kalau pendidikannya sudah berkualitas, itu yang namanya yang lain-lain itu insya Allah mengikuti. Poinnya, karena saya sebagai guru, sebagai pendidik, saya berkonsentrasi di situ. Meskipun saya di Komisi 1, otak saya itu ya tetap di pendidikan gitu. Seperti itu. Karena itu akan berpengaruh. Berpengaruh ke yang lain-lainnya. Tak terasa ini kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Oh gitu. Jadi ya? kita sudah berada di akhir acara ini. Sebelum kita mengakhiri acara, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para masyarakat. Silahkan. Oke, Ibu Bapak yang saya banggakan, Banten ini adalah sebuah wilayah yang memiliki potensi untuk maju. Sangat berpotensi. Satu, dari segi geografis sangat dekat dengan ibu kota. Bahkan hanya sejengkal dengan ibu kota, bahkan berhimpitan dengan ibu kota. Dan kemudian juga selain itu, Banten juga punya potensi-potensi wisata yang baik. Seluruhnya ada, gunungnya ada, lautnya ada. Sehingga ini upaya untuk maju itu tidak ada alasan lagi kita tidak bisa maju. Karena itu tolong dukung pemerintahan Pak Andra Soni Damiati ini dengan cara yang semampu kita, sesuai dengan profesi dan keahlian kita, sehingga Banten yang maju bisa menemukan momentumnya. Saya kira. Baik, luar biasa ini kesempatan bisa mengobrol dengan Pak Agus Maulana, membahas Banten, membahas perjuangannya bisa masuk ke legislasi. Ini sangat menginspirasi tentunya juga untuk para pemirsa Banten TV di rumah. Namun akibat dari durasi waktu yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk berbicara lebih lanjut, mungkin kita di lain waktu bisa bertemu lagi dan ngobrol, diskusi bareng lagi Pak. Dan pemirsa, itulah sosok Agus Maulana di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Terima kasih sudah hadir bersama kami Pak. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Riki Rosadi pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya.